baik ya Bang? Iya. Seumur hidup kalau tidak pakai remisi, dia sampai mati di. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita kembali berbincang di sesi ini dengan masih Bang Pak Fikar dengan juga Bang Martin. Bang Martin, Anda tadi sudah mendengar ya penjelasan dari Pak Fikar gitu. Kalau soal keputusan ya itu udah jadi otoritasnya MA. Subjektif. Ya pasti Bang Martin juga mengerti gitu kan. MA hanya memeriksa pantasan atau tidak gitu, tidak lagi memeriksa fakta-fakta di persidangan. Buat Bang Martin dan juga keluarga Joshua, apakah ini juga sudah dipahami dan memenuhi rasa keadilan itu tadi? Ya, terima kasih. Jadi ini sama seperti begini ya. Negara kita ini kan ada kekuasaan ya, pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif. Nah, presiden ketika membuat suatu kebijakan juga itu kan berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan. Sama, Mahkamah Agung juga. Nah, tapi yang jadi problematikanya adalah apakah keputusannya tersebut ya dalam hal ini ya, dalam hal negara mencoba memberikan keadilan bagi seluruh pihak, itu dirasakan keadilannya oleh keluarga korban. Jadi kita tidak boleh menafikan juga, nggak boleh kita bilang oke, ini otoritas MA, oke ini hukum positifnya. Tapi kan ada hal-hal yang sifatnya fundamental lain yang harus dipertimbangkan. Contohnya rasa keadilan bagi korban yang sudah menghadap Bapa di surga, lalu keadilan bagi keluarga korban, lalu keadilan juga untuk masyarakat, lalu keadilan juga untuk para ajudan-ajudan yang lain yang mungkin saja takut gitu loh diperlakukan sama nanti oleh pejabat-pejabat yang lain apabila ya tindakan ini tidak dianggap sebagai tindakan yang harus dicegah ke depannya. Ini yang saya maksud gitu loh. Mbak Maria dan Mas Bayu, tidak ada lebih, tidak ada kurang, hanya itu aja perjuangan kita. Nah, masalahnya apakah nilai-nilai ini diakomodir? Yang saya lihat dari cerminan putusan terhadap Putri Chandrawati ini tidak diakomodir. Bagaimana bisa Putri Chandrawati derajat kesalahannya disamakan dengan Kuat Maruf? Malah sebenarnya harusnya Kuat Maruf ini yang diringankan. Karena dia hanya berada di dalam pekerjaan yang salah, waktu yang salah, dan juga kesempatan yang salah. Saya pikir Kuat Maruf itu kalau ada kesempatan dia pasti akan menghindar. Nah, kalau Putri Chandrawati, dia bukan menghindar, justru dia yang membuat semua perkara ini, gitu loh. Karena nggak ada Putri, nggak akan jadi barang ini, Mbak Maria dan Mas Bayu. Oke. Iya. Semua perkara baik, ini timbul atas inisiatif dan juga pemicu dari Putri Chandrawati. Demikian, terima kasih. Bang Fikar, Anda sepakat harusnya perbedaan diskonnya justru lebih besar di Kuat Maruf, bukan di Putri, karena Putri sebagai pemicu. Iya, dia pemicu gitu, dan dia ada di dalam satu wilayah atau tempat di mana terjadinya itu. Nah, seharusnya memang yang normal itu dia mencegah gitu ya, mencegah terjadinya kekerasan itu atau penembakan itu. Nah, persoalannya adalah saya sering kali melihat, saya tidak menafikan peran perempuan. Ada pola relasi yang tidak seimbang di dalam satu rumah tangga. Relasi antara wanita dengan laki-laki dalam satu rumah tangga. Mungkin kalau rumah tangga yang modern mereka sama, yang sama-sama kerja, yang sama itu sama. Tetapi kalau yang hanya ibu rumah tangga itu ada pola relasi yang begitu menguasai dari suami. Sehingga apa kata suami itulah yang menjadi perintah mati buat sang istri gitu. Nah, saya kira Ibu Putri itu ada dalam posisi yang seperti itu gitu. Tapi itu tidak ada di persidangan, Bang Fikar. Maksudnya? Nah, kan kalau di persidangan kan justru Putri yang memicu begitu, justru Sambo yang kemudian mengeksekusi begitu, bukan seperti yang nampak Putri sebagai orang yang disuruh dan lain-lain, kan tidak begitu, Bang Fikar ya? Iya, enggak, artinya mestinya ketika tahu Ibu Putri itu suaminya akan melakukan itu, dia kan mestinya mencegah. Itu yang normal kan seperti itu gitu, ya kan? Nah, tapi itu tadi yang saya bilang, ada pola relasi yang menekan antara Bu Putri sebagai istri dengan suaminya Pak Sambo. Jadi begitu dikuasai gitu loh di dalam rumah tangga itu. Nah, karena itu kemudian menurut saya ya mestinya ketika dilakukan penembakan itu kan Bu Putri ada di dalam kamar kalau nggak salah ya. Nah, mestinya dia ikut mencegah, tahu apa yang akan terjadi begitu. Tetapi dengan pola relasi yang seperti itu kan akhirnya dia menyerah saja, menyerahkan kepada
suaminya. Nah, itu yang menurut saya kesalahannya di situ gitu. Oke, tapi itu juga bisa menjadi dasar juga. Sekali lagi ya, kalau ini kan otoritasnya MA gitu ya Pak Fikar ya. Betul. Tapi apakah itu juga bisa menjadi dasar mengurangi hukuman itu gitu? Signifikan, setengahnya diskon. Nah, kalau itu saya bilang itu kembali kepada otoritas gitu. Kewenangan menilai fakta itu, ya, menilai apakah pengadilan negeri, pengadilan tinggi menerapkan 20 tahun itu pas atau tidak, adil atau tidak, nah itu kembali kepada subjektif soalnya iya, ya. jadi perasaan Tapi subjektif mengukur hakimnya. subjektivitasnya tuh gimana gitu? Sebagai awam ketika sudah ada putusan MA gitu kan Ya. pasti tadi Pak Fikar bilang akan ada yang setuju, akan ada yang tidak setuju. Ya. Tapi mengukur bahwa putusan itu adalah yang tepat, gimana Ya. Pak Fikar? Nah, yang paling tahu adalah hakimnya. Ini kita tunggu ya Pak memutuskan. pertimbangannya. Ya, kita nggak bisa Iya, tahu apa-apa, kan? karena itu kembali kepada Iya. kewenangan dan otoritasnya gitu. Oke. Kita sebagai masyarakat atau sebagai orang yang mengamati penegakan hukumnya ya mestinya tidak dikurangi kan gitu. Ya, Maksudnya respon Anda, Bang tidak Martin. adil gitu. Saya boleh tambahin dikit nggak? Boleh tambahin Iya, dikit? silakan Bang. Jadi begini, Ya. Ya silakan pernah Mas. ada wacana begini dari masyarakat ya, putri hukumnya sama aja seperti Sambo gitu ya, hukuman mati atau hukum seumur hidup. Nah, itu menurut saya tidak adil. Jujur ya, walaupun saya di sini sebagai kuasa hukum korban, itu nggak adil. Makanya saya bilang kalau angka itu adil. Kenapa? Karena gini, kita tidak bisa menafikan bahwa memang dalam perkara ini pasangan suami istri ini ya memiliki anak. Nah, bagaimana perasaan anak-anaknya ketika dua dari orang tuanya tidak bisa lagi bertemu mereka secara permanen gitu loh. Nah, ini juga kita concern. Tapi ya mengenai hukumannya ya tolonglah, maksudnya jangan disamakan dengan Kuat Maruf gitu loh. Masa 10 tahun? Kalaupun ada keringanan ya berikan keringanan tapi dengan pertimbangan rasa keadilan juga bagi keluarga korban. Seperti itu menurut Bang saya Martin. ya, hitung-hitungan yang adil. Iya, Bang, tapi tadi kata Bang Fikar karena memang nampaknya Putri Chandrawati ini berada di bawah tekanan Sambo sehingga mungkin ini menjadi pertimbangan subjektif dari Hakim Agung. Menurut Anda bagaimana, Bang? Jadi kalau saya melihat tidak begitu. Coba lihat latar belakang Bu Putri, dia anak siapa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari keluarga apa? Ya, yang ketiga itu tidak pernah ya terungkap di persidangan yang hal seperti itu. Walaupun memang secara kemungkinan ada bisa saja kalau ditarik-tarik ke situ. Nah, cuman sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Agung terkait apa yang meringankan sampai dengan bisa di-korting 50%. Nah, sayangnya memang pertimbangannya belum ada. Kalau saja ada pertimbangannya, pasti diskusi kita ini akan lebih menarik gitu loh. Sayangnya Iya, dengan iya. minimnya Ada yang bisa informasi dibahas, ini, kita juga masih terbayang-bayang, masih asumsi-asumsi, spekulasi-spekulasi ya. Salah siapa ini semua? Ya, Oke. salah Iya. sistemnya. Karena kurang transparansi Kenapa tadi ya. Iya, iya. Bang, mempublikasikan putusan tanpa ada pertimbangan gitu ya. Oke. Oke. Iya. Tadi kalau Bang Martin gitu sudah menghormati gitu ya keputusan MA terutama pada vonisnya Verdi Sambo ya sudah itu dihormati, artinya sekarang penjara seumur hidup. Saya mau ke Bang Fikar. Bang Fikar, ini pertanyaan saja ketika vonis dari Verdi Sambo itu turun jadi seumur hidup kan ada kita mendengar ada anaknya Freddy Budiman ya. Dia posting di Instastory-nya lah gitu. Ya. Dia menyatakan bahwa ya berarti kalau gitu membunuh orang itu lebih suci daripada pengedar narkoba. Gitu. Ya. Nah, gimana ya memaknai pernyataan atau ketidakpuasan banyak pihak soal ini? Karena banyak yang mendukung juga pernyataan itu, Bang. Jadi Iya. kita harus luruskan juga. Ya, oke, gini. Itu tadi ya. Pertama, perasaan keadilan itu berbeda. Pasti ada berbeda, ada dua pihak paling tidak lah. Walaupun mungkin ada pihak ketiga juga yang pro dan kontra. Itu satu ya, perasaan keadilan itu. Yang kedua, kembali kepada otoritas para hakim ini sebenarnya itu. Artinya memang perasaan keadilan itu berbeda. Meskipun sama-sama hakim, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, begitu masuk ke Mahkamah Agung, dia melihat putusan ini tidak adil gitu. Nah, itu satu. Itu dua. Yang ketiga, mungkin yudikatif atau kalangan peradilan ini melihat begini, kalau membunuh ya atau merencanakan pembunuhan itu jelas umpamanya dalam kasus ini terhadap satu orang gitu ya. Tetapi
kalau narkotika umpamanya dengan reputasi penjualan yang sedemikian rupa, diprediksi sangat mungkin ini tidak hanya akan membahayakan 1-2 orang gitu. Tetapi juga kalau pakai bahasa agama bisa satu umat kena gitu, bisa satu kelompok kena gitu. Terutama umpamanya kelompok yang masih berusia remaja, yang masih berkembang dan sebagainya. Nah itu bisa kena. Nah mungkin penilaian itulah yang ada di dalam otoritas kekuasaan kehakiman, sehingga umpamanya ya yang narkotika ya memang harus dihukum mati gitu. Tetapi kalau membunuh itu kan cuma berakibat pada 1 orang, 1-2 orang gitu. Ini putusannya sudah final ya Bang Fikar ya? Ini final karena jaksa tidak bisa lagi PK. Ya. Harus terdakwa kan? Harus terdakwa. Karena memang PK itu kan kalau dilihat riwayatnya kan haknya terdakwa, haknya terpidana gitu atas putusan yang dijalankan. Gitu. Nampaknya sudah final ya berarti ya. Final, terima kasih banyak Bang Fikar. Baik, terima kasih Bang Fikar. Bang Martin, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bang Martin. Selamat bertugas Bang Martin, hati-hati di jalan. Safe flight Bang. Makasih.